Hello everyone, my name is Camelia from Fuse Tangerang. Dan hari ini kita akan sharing mengenai Christ our Redeemer. Sebelum kita mulai, marilah kita doa bersama-sama. Heavenly Father, thank you Lord for your opportunity today Tuhan. Tuhan yang berkati mulut hamba-Mu yang akan membawakan sharing today. Dan Tuhan juga berkati setiap teman-teman yang mungkin mau belajar sama-sama dari sini Tuhan. Biar Engkau sendiri yang bicara kepada setiap masing-masing individu supaya mereka masih bisa terus lebih mengerti mengenai Engkau. Mohon berkati dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, dan semua ini kami ingin serahkan to the name of your Son Jesus Christ we have prayed. Amen. Oke, jadi hari ini topik kita adalah Christ our Redeemer. Seperti yang sama-sama kita udah tahu, this month series yaitu mengenai One God. Di minggu pertama dan minggu kedua kita udah bahas soal Sovereign God and our Loving Father. Dan hari ini kita mau sama-sama fokus mengenai Jesus the Redeemer. Sebelum kita masuk ke dalam situ, siapa sih Jesus gitu? Jesus itu adalah Son of God, yang kita sering in the name of Father, Son, and the Holy Spirit. And Jesus adalah the essence of the Son of God. Son of God, and dia itu adalah 100% God, 100% human. Dan dia juga adalah high priest. Di sini tuh definitionnya apa sih? 100% Tuhan adalah dia itu sinless, dan dia itu benar-benar adalah 100% Tuhan. 100% human berarti dia adalah humankind seperti saudara dan saya, di mana dia merasakan the weakness sebagai manusia, dia merasakan penderitaan manusia, dia mengalami apapun yang saudara dan saya alami, rasa takut, rasa sedih, rasa cemburu, dan semua rasa-rasa yang kita sebagai manusia juga bisa rasakan. Dia adalah Son of God, yaitu Tuhan Allah Bapa mengutus anaknya yaitu Son of God untuk ke dunia ini, dan dia adalah high priest. Apa itu definitionnya high priest? High priest adalah representatifnya humankind before God. Jadi dia adalah repnya kita gitu, in between us and God ada Jesus di sana. And then next kita mau belajar Jesus is the Lamb of God. Di sini kita belajar bahwa sejak perjanjian lama ketika Adam mulai jatuh ke dalam dosa, akhirnya dibilang keturunan Abraham, keturunan David. In every book of the Old Testament mulai untuk membicarakan soal kedatangan Mesias untuk menebus dosa saudara dan saya. Karena dulu ada satu manusia pertama yang jatuh ke dalam dosa, yaitu adalah Adam, maka harus ada yang namanya salvation atau penebusan. Kalau kita sama-sama baca dari Hebrew 9 verse 22, kita belajar di sini adalah indeed under the law almost everything is purified by blood, and without the shedding of blood there is no forgiveness of sin. Jadi kalau kayak kita belajar di perjanjian lama gitu, misalkan ada kayak sacrifice, kita sacrifice domba yang paling sempurna atau sacrifice apapun, maka di sini ada sesuatu yang harus disacrifice. And then Jesus itu menjadi sacrificial lamb-nya kita, yaitu Lamb of God. Dia menjadi savior, dia menjadi redeemer, dan dia itu adalah yang sudah dibicarakan sekian lama, menjadi prince that was promised. Dan kenapa sih Jesus? Karena tadi kita sama-sama tahu bahwa dia adalah 100% God, 100% human. Dia tahu dia harus manusia yang meninggal, harus manusia yang mati di atas kayu salib. Karena dulu yang bikin dosa adalah Adam, which is manusia. Tapi dia juga adalah 100% Tuhan. Setelah dia kayak going through all the problems that kita human juga rasakan, tapi dia tetap stay sinless. Dia gak pernah bikin dosa. Nah, makanya dia itu worthy, the only human yang worthy in front of God's presence without requiring any sacrifice. Yang kedua juga kita sama-sama belajar bahwa Tuhan Yesus itu adalah the bridge between God and human. Our Father dan kita, bridge-nya itu adalah Jesus. Dan ketika kita berdoa, kita suka bilang kayak in the name of Jesus we pray. Di sini sama-sama kalau kita lihat quote Bible verse yang aku ambil dari John 16, ada 2 ayat, itu ayat 27, dibilang the Father himself love you because you have loved me and have believed that I came from God. Di sini Jesus yang ngomong bahwa dia itu dikirim dari, because Tuhan itu Father di sini begitu sayang sama kita. Makanya ada Jesus yang
yang berasal daripada Tuhan, that I came from God. Dia tuh yang kayak emang berasal dari Tuhan karena dari kata came from God. And then the second verse kita belajar, dia bilang, truly, truly I say to you, whatever you ask of the Father in my name, He will give it to you. Di sini ada bilangnya apa? Whatever you ask of the Father in my name. My name ini di sini adalah menggunakan Jesus name. Makanya apapun yang kita doakan di dalam nama Yesus, maka kita akan dapatkan. Kenapa? Karena ada yang namanya declaration bahwa Jesus Christ itu adalah Son of God. Kita kasih our acknowledgement bahwa dia adalah Tuhan sendiri. Dan dia menjadi bridge between God and human. Terus kalau kita sama-sama belajar lagi, kalau kita ingat dulu di perjanjian lama ada cerita mengenai Moses. Dia pernah kayak berhadapan dengan cahaya, tapi karena Tuhan begitu suci dan Moses itu berdosa, gak bisa karena terlalu terang. Karena Musa itu adalah human yang berdosa. Tetapi kalau kita belajar dari Matthew 17 verse 1 until 2, kita belajar di awal-awal in the second verse ini adalah Jesus bawa murid-murid dia. Abis itu dia transfigured himself. Terus abis itu dia kayak tiba-tiba menjadi kayak begitu terang, as white as the light. Itu seperti yang dulu diceritakan Moses gitu. Tapi ya Jesus itu ya emang the being that is benar-benar emang sinless. Dan dia bisa face God karena dia sinless. Nah, kita sama-sama belajar, the conclusion adalah pertama, Jesus itu our redeemer. Jadi sin no longer separated us with God. Karena dia udah jadi bridge between Tuhan sama kita. Dia udah jadi bridge-nya dan dia udah mati di atas kayu salib once and for all untuk semua kita. Yang kedua, bahwa Jesus itu adalah 100% God and 100% human. By being this adalah dia mengerti seluruh sengsaranya manusia, apa yang manusia rasakan, tapi dia adalah Tuhan sendiri yang menjadi manusia, dan dia the only human yang sinless, yang tidak pernah berbuat dosa. Lalu kalau kita ibaratkan Adam dan Jesus, dulu ada Adam yang jatuh dalam dosa dan dia adalah seorang manusia. Adam itu memisahkan Tuhan dan manusia. He brought sin, terus jadi kita tidak bisa bersatu lagi dengan Tuhan. Namun Jesus becoming our redeemer and our salvation, jadinya kita yang tadinya terpisah, jembatannya terputus, karena Tuhan sudah menebus kita dengan His own blood, akhirnya jembatan itu ada penyambungnya lagi. Jadi kita sama Tuhan tuh udah ada jembatan yang akhirnya sudah dipulihkan. And then in the name of Jesus itu benar-benar something very powerful, karena makanya dibilang di ayat sebelumnya, kita minta apapun di dalam nama Jesus. Kenapa? Itu our acknowledgement of His intercession, bahwa kita kayak in the name of Jesus we pray, bahwa dia adalah Tuhan kita. Dia juga the only one yang bisa bawa kita dan whatever that we ask for to God. Itu yang teman-teman hari ini aku mau sharing sama teman-teman, and hopefully kita sama-sama bisa belajar dan mungkin kita bisa mengenal pribadi Kristus masing-masing dengan pengalaman hidup kita yang mungkin berbeda-beda, tapi saya sendiri percaya Tuhan Yesus bekerja secara pribadi kepada teman-teman menjadi our salvation. Mungkin kita banyak berbuat dosa, tapi never do self-condemnation, karena dosa kita itu udah Tuhan tebus begitu mahal di atas kayu salib. Yang kita tadinya begitu berdosa, sekarang dosanya lagi Tuhan udah gak lihat. Karena ketika kita percaya, dosa kita itu udah ditebus, bukannya dibayar kayak dengan cuma-cuma, tapi ini dosa akhirnya Tuhan yang tebus. Jadi bukan gak ada yang nanggung, tetapi Tuhan dengan begitu baiknya menanggung dosa kita sehingga kita gak usah bayar lagi. Kalau diibaratkan, mungkin Camelia punya utang 100 juta. Bukannya tiba-tiba utang 100 jutanya hilang, tapi ada orang lain, which is di sini adalah Jesus, yang ngebayarin 100 jutanya itu. Makanya kita gak boleh sia-siakan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib untuk menebus dosa teman-teman dan saya. Itu yang aku bisa share hari ini ke teman-teman. Semoga kita sama-sama belajar dan dari tema bulan ini yaitu One God. And hope you are blessed by today's sharing session. God bless you. Thank you.